Kita awali dengan penjelasan dari Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi. Selamat menyimak. Apa hukum memejamkan mata saat sholat atau dzikir? Kalau sholat tidak boleh memejamkan mata ya. Nah itu makruh di tengah para ulama. Karena Nabi SAW beliau sholat tidak memejamkan mata. Makanya pernah ada anjing hitam lewat di depan beliau, maka beliau berlomba dengan anjing hitam ini. Beliau maju ke depan agar supaya anjing hitamnya lewat di belakang. Karena kalau anjing hitam ini sempat lewat di depan beliau, maka sholatnya batal. Makanya Nabi maju ke depan supaya apa? Anjing hitamnya lewat di mana? Di belakang. Ya ini berarti Nabi memejamkan mata atau tidak? Tidak memejamkan mata. Dikata memejamkan mata, tidak ada cerita Nabi akan maju ke depan. Jelas ya? Hadits Aisyah ketika Aisyah memasang kain bercorak di dinding. Ya. Maka setelah itu Nabi SAW ambil kain itu. Beliau minta supaya dibawa kepada Abu Jaham, dibawakan ambijaniyah, kain polos tidak bercorak. Kemudian beliau berkata, ini tadi kain telah melalaikan saya dalam sholatku. Andai kata disyariatkan memejamkan mata, ya harusnya kan Nabi tutup mata saja, tidak perlu lihat kan, tidak mengganggu. Tapi itu tidak disyariatkan dalam sholat. Jelas ya? Karena itu bukan petunjuk Nabi SAW, orang dalam sholat memejamkan matanya. Oh jangan berkata, oh itu orang khusyuk. Bukan khusyuk seperti itu ya. Ya, khusyuk itu jangan dengan hawa nafsu. Dengan kebiasaan diri atau apa yang dia pandang bagus. Nah, khusyuk itu ada aturannya di dalam syariat. Adapun kalau dzikir, dia berzikir di luar sholat, itu terserah dia mau pejamkan mata, mau buka mata, tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau dia membaca kalimat-kalimat dzikir. Ya wallahu ta'ala alam. Berikutnya pendapat dari Ustadz Mujiman. Ya, jadi bagaimana hukum sholat sambil terpejam? Nah, baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sholat kita dianjurkan untuk memandang ke tempat sujud. Ini sunnah. Meninggalkan satu sunnah atau lebih itu hukumnya makruh. Otomatis kalau merem itu tidak melihat ke tempat sujud, sehingga ada satu sunnah yang ditinggalkan. Meninggalkan satu atau lebih dari sunnah itu hukumnya makruh. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah, tetapi lebih baik ditinggalkan. Artinya ketika kita sholat, hendaknya pandangan ke tempat sujud, bukan merem. Demikian pula ketika membaca tidak membisu, tetapi diucapkan dengan lisan kita secara lirih. Jadi diucapkan lirih ya bacaannya, bukan membisu dan tidak merem. Baik, itu untuk imam ataupun makmum, kita semua sama dianjurkan untuk memandang ke tempat sujud dan dianjurkan untuk mengucapkan bacaan yang dibaca. Maka Bapak Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika merem, para ulama pun menghukumi meremnya itu kenapa? Kalau meremnya itu memang dengan cara itu dia menjadi khusyuk, sementara kalau tidak merem itu ada yang mengganggu, maka ini merem karena adanya satu kebutuhan. Ini mubah. Karena meremnya adanya satu kebutuhan. Di tempat sujud ada tulisannya lucu, sehingga kalau melek itu maunya membaca atau tertawa. Di era saya dulu ketika masih muda itu banyak, anak saya sudah wong tua, itu banyak kaos yang tulisannya aneh-aneh. Nah,
hanya orang bodoh yang membaca tulisan ini. Nah, padahal kita di belakangnya. Ada lagi dulu ketika saya masih muda, oh saya wis tua ya. Nah, apa buriku, ada yang pernah baca? Ya, buriku munyuk, masya Allah. Jadi itu kan ketika kita, wah ini tidak nyaman juga ketika kita membaca tulisan semacam itu. Dulu sempat ngetren itu. Nah, sekarang sudah tidak pernah jumpa lagi yang model-model seperti itu. Itu sangat mengganggu. Maka kalau adanya satu kebutuhan kemudian terpejam, maka itu mubah, boleh, untuk menghindari tadi membaca, menghindari melihat sesuatu yang membuat tertawa dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan, maka sunnahnya adalah menatap ke tempat sujud. Wallahu alam bishawab. Kita sambung dengan pandangan dari Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dikatakan oleh para ulama bahwasanya memejamkan mata di dalam sholat hukumnya makruh, tidak haram. Hukumnya makruh kecuali jika yakin dan pasti dengan memejamkan mata akan semakin khusyuk. Misalnya sholat kita di tempat yang tidak layak, sesaat riwa-riwi perempuan ini itu, maka perlu dipejamkan mata kita agar lebih khusyuk. Cuman pada dasarnya memejamkan mata bukan ajaran. Cuman kalau memejamkan mata untuk tujuan menjadi lebih bagus nanti. Sehingga dikatakan memejamkan mata waktu sholat adalah makruh. Karena di dalam sholat kita disunahkan untuk melihat imam kita, melihat gerakan imam kita dan seterusnya. Tapi jika dia di dalam memejamkan mata memenuhkan khusyukan dengan sholat sendiri, kemudian tak taunya di depannya ada gambar yang tidak pantas atau apa, maka baru memejamkan mata untuk menjaga kekhusyuan hatinya. Dalam keadaan normal-normal, nggak ada gangguan, maka memejamkan mata makruh, maka lebih baik membuka matanya. Tapi baru memejamkan mata nanti diperkenankan dan bisa lebih bagus jika untuk tujuan tadi. Sekarang kita sholatnya di musola yang baik, ketemu orang-orang saleh, ada guru-guru mulia, Allahu Akbar, kok pejam mata, rugi kita bisa melihat imam kita. Nah, apalagi di depan Ka'bah. Alah ini, kalau depan Ka'bah melihat Ka'bah itu sunnah. Di depan Ka'bah atau melihat Ka'bah adalah sunnah. Salat jenazah, melihat jenazah sunnah. Ya, menghadap itu sunnah. Maka selagi di tempat-tempat seperti itu kayak sholat di Ka'bah, lihatlah Ka'bah. Sholat berjamaah, lihatlah imam. Agar kita tahu gerakan orang di depannya. Kecuali jika di situ ada sesuatu yang mengganggu kita. Ya, mohon maaf, mungkin sekali kita sholat pejam mata supaya saya tidak melihat wanita tersebut. Supaya kita lebih aman. Jadi seperti itu. Kaidahnya dalam keadaan normal-normal, maka makruh memejamkan matanya. Tapi kalau untuk mencari kekhusyuan yang lebih, maka itu menjadi tidak makruh. Dan itu lebih bagus. Seperti itu. Terakhir kita tutup dengan pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu solatnya pejam mata atau buka mata, jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang solat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang salat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka.
Jadi masalah solat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap